Hai, halo kamu yang Virgo. Balik lagi ke channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu Virgo, gimana perasaannya dia ke kamu saat ini. Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif. Jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu bisa cek di video berchat kamu yang lain. Oke? Energi dia di sini aku ngerasanya dia punya perasaan yang sebenarnya ini tentang dirinya sendiri sih gitu, yang mungkin dulunya dia punya memori-memori atau kejadian-kejadian gak enak di dunia percintaannya dia sebelum sama kamu. Di sini dia agak mempertanyakan dirinya sendiri, apakah hubungan sama kamu ini atau kamu ini yang tepat buat dia, dan sudahkah dia memberikan yang terbaik versinya dia itu ke kamu gitu. Jadi di sini ada pemikiran di dia tentang hubungan kamu sama dia, tentang tepat atau enggaknya gitu untuk dia, atau dia sudah memberikan sesuatu yang terbaik belum dengan kamu. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya aku sih ngerasanya masih ada fase yang dia berusaha untuk menghealing dirinya sendiri, melepaskan beberapa trauma, beberapa kekecewaan yang di sini ini lebih ke dirinya, mungkin tidak mengganggu kamu gitu sebenarnya, cuma ini ada di pikiran dia aja gitu, yang memang dia nggak ungkapin ke kamu. Karena saat ini aku ngelihatnya dia berusaha untuk membina hubungan sama kamu ini ya apa adanya aja gitu, apa yang dia mau, apa yang dia rasain di sini, memang dia berusaha untuk ngasih itu semua ke kamu. Sehubungan dengan apa yang pernah dia alamin dulu gitu, sesuatu yang memang udah harus terjadi, harus dia jalanin. Aku sih ngerasa di sebagian dari kamu ini, aku ngerasanya memang ada yang kayak parah banget, yang kecewanya tuh bener-bener dalam, sakit hatinya tuh dalam banget. Jadi di saat dia ketemu kamu, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik dan sangat berhati-hati. Di sini dia nggak mau mengulangin lagi kesalahan yang mungkin sebenarnya bukan kesalahan dia juga dulu gitu, tapi di sini dia nggak mau hal yang sama atau sakit hati yang sama itu dia rasain lagi. Jadi dia berusaha untuk kayak sadar deh gitu, jangan diulang lagi itu yang terjadi sama dia. Karena memang aku sih ngerasanya apa yang sudah terjadi sama dia ini cukup bikin dia stres ya, cukup bikin kayak menghantui dia lah gitu. Traumanya tuh benar-benar yang ya aku bilang tadi sebagian dari kamu ya, mungkin nggak semuanya gitu. Jadi di sini stresnya tuh, depresinya atau sakit hatinya tuh deep banget, yang dalam banget, benar-benar baper, benar-benar yang putus asa. Sempatlah dia ada di fase itu, meskipun pada akhirnya dia bisa keluar dari situasi itu gitu. Tapi ini nggak gampang buat dia lupain, nggak gampang juga buat dia healing, membangun kepercayaan lagi untuk membina hubungan yang baru itu, membuka hati lagi untuk hubungan yang baru ini buat dia sebenarnya sulit gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang ada berimbas ke dia sekarang gitu, kayak trust issue gitu. Dia nggak gampang untuk misalnya percaya sama kamu atau percaya sama hubungan yang lagi dijalanin gitu. Jadi misalnya lagi enak gitu kan, ntar tuh dia bisa mikirin, aduh habis enak tuh bisa nggak enak loh gitu. Jadi itu tuh ada di pikirannya dia yang bikin dia kadang-kadang menghantui karena memang dia nggak ngerti arah hubungan kamu sama dia akan kemana gitu. Di sini mungkin kamu ngerasain sih, energi tuh nggak pernah bohong lah gitu. Apa yang kamu rasain, mungkin dia membatasi diri atau dia minim cerita gitu tentang dirinya dia, tentang masa lalunya dia. Mungkin di kamu pun itu terasa kayak ada yang masih ditutupin dari dia gitu. Karena memang di dianya sendiri ini baru mulai gitu, baru tahap yang membuka diri, tahap membuka hati, mulai mau belajar percaya lagi sama cinta, belajar lagi sama
berhubungan dengan seseorang gitu dengan lebih baik gimana caranya gitu. Nah ini kamu harus pelan-pelan ke dia, mengerti kalau dia masih ada di fase healing gitu. Jadi memang tidak bisa dipush, biarkan dia memulai, biarkan dia mempercayai semuanya dulu gitu di sini supaya memang dia nyaman gitu. Karena yang aku lihat sih dia pengen membina hubungan atau belajar membina hubungan saat ini tuh untuk jangka yang panjang gitu, untuk komitmen yang sangat-sangat serius di saat ini gitu. Nggak mau gagal lagi, dia mau bisa ngebawa hubungan ini tuh jadi lebih baik buat dia juga masa depan gitu, pasangan hidup, menikah, ini yang dia pikirin. Jadi karena dia pernah trauma, ya udah akhirnya hatinya tuh benar-benar membangun batasan-batasan yang menurut kamu nggak perlu gitu mungkin, tapi menurut dia sangat perlu karena melindungi dirinya dia sendiri. Dia nggak mau merasakan hati yang sakit lagi. Di sini yang perlu kamu pahamin ketika kamu menemukan batasan dari dia atau aturan dari dia, satu sisi adalah untuk melindungi perasaan dia. Meskipun dari sisi kamu mungkin, gue tulus gitu, gue sayang sama lo tuh tulus gitu, kenapa sih lo harus ngebatasin begini. Nah ini yang harus kamu ngertiin dari dia, kalau dia punya perasaan itu yang dia tidak bisa ungkapkan ke kamu gitu. Apalagi kalau dia ini orangnya bukan orang yang ekspresif gitu, bisa ekspresiin perasaannya dengan gampang gitu. Di sini aku ngelihatnya masih dengan cara-cara yang biasa. Sebenarnya cara-cara dia berhubungan tuh pacaran atau di pernikahan itu cara-cara yang masih umum sih gitu. Belum cara-cara yang mungkin kamu baru ketemu atau enggak. Ini masih terbaca biasa gitu. Di sini memang dia sangat emosional, orang yang saat ini dia sangat emosional, jadi kayak sensitif gitu kan, gampang tersinggung. Nanti kamu bikin apa sedikit dia bisa ngambek gitu, karena di sini memang ada yang harus diselesaikan di dirinya dia sendiri. Bagaimana dia bisa mempercayai hubungan kamu ini akan baik-baik aja gitu. Jadi kalau kamu mau membantu dia, bantu dia untuk bisa percaya gitu, percaya akan cinta gitu. Kamu kasih perhatian, kamu ya memang ini prosesnya akan panjang ya, nggak bisa kamu buktiin dalam sehari 2 hari. Gimana caranya kamu memperhatikan dia, bikin dia percaya kalau hubungan ini bisa ke masa depan gitu. Dan di sini memang harus diselesaikan semua yang namanya trauma emosionalnya dia ini. Aku rasa memang sudah waktunya diselesaikan. Cuma tinggal bagaimana kamu membuka tabirnya dia yang saat ini masih belum mau dibuka gitu. Dan dia harus memutuskan, sebenarnya dia harus memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu. Karena aku ngerasanya sih kamunya gitu kan, kamunya jadi bertanya-tanya, ini orang serius gak sih gitu kan, ini orang beneran gak sih gitu. Jadi pertanyaan itu jadi ada di kamu, padahal di dia juga ada gitu. Cuma karena kalian belum saling terbuka, padahal saling membutuhkan, dan di sini ada keterikatan masa lalu, ini yang bikin rumit gitu. Satu-satunya jalan ya kalian harus sama-sama jujur gitu. Tapi gimana kamu bisa memancing kejujuran itu dari si pasangan kamu ini tentang apa yang dia pikirkan gitu. Jadi memang harus bareng-bareng sih sebenarnya untuk menyelesaikannya ini gitu. Pesannya buat kamu adalah gitu, memang harus ada sekarang, kayaknya memang udah waktunya sih gitu, waktunya untuk semuanya selesai. Bukan selesai kamu sama dia gitu, cuma selesai di masa lalunya dia, di sesuatu attitude atau habit-habit yang tidak menyenangkan itu harus sudah dilepaskan, harus sudah dimaafkan, prosesnya diterima. Semua adalah jalan hidup gitu, jalan hidup yang memang itu pelajaran aja, bukan sesuatu yang harus disesali berkepanjangan gitu. Jadi ini harus disadarin sama dia, dan sadarin juga gimana perasaan kalian berdua gitu. Kalau memang kalian saling membutuhkan, dari kamunya juga bisa untuk mengajarkan untuk gimana caranya bisa percaya gitu sama hubungan ini, sama cintanya kamu, perasaannya kamu
ke dia dan membuat dia nyaman di hubungan ini, karena memang cuma kekuatan cinta sih di sini yang bisa menyelesaikan semuanya permasalahan dan insecure-nya dia di sini. Gimana kekuatan perasaannya kamu, cintanya kamu bisa bikin dia nyaman di hubungan ini dengan semua komitmen-komitmen, tujuan komitmennya dia yang jangka panjang di saat ini. Oke, Virgo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.